kapan baru balik dari Jepang ya? April kemarin. April ya, lama juga ya udah. Lumayan sih. Gimana di Jepang? Seru Asik banget. Asik banget. Ya, kalau aku sih pengen ngobrol-ngobrol soal Jepang lebih jauh lagi, cuman kayaknya nggak di sini deh. Kayaknya cuacanya panas banget sekarang. Kayak kita pindah aja deh ke tempat lain ya. Boleh deh. Dengan jurus. Set. Nah, kita sampai di tempat yang lebih sejuk lah, lebih adem gitu. Nah, sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol ini. BTW, ini nama podcastnya itu Get to Know Podcast yang diadain oleh jurusan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang ya. Oke, sebelumnya selamat datang ya, Afi. Hai. Ya gimana? Gimana kabarnya sekarang? Mainichi genki desu. Mainichi genki ya, gimana? Setiap hari sehat ya, alhamdulillah. Baru balik dari Jepang bulan April 2023. April 2023, berarti 2 tahun lalu, hampir mau setahun udah lewat ya. Ya hampir mau setahun nggak sih? Setahun. Sekarang Maret ya. Maret sekarang, berarti lumayan lama juga ya. Cuman kayaknya masih banyak cerita yang masih membekas kan gitu di di Novi. Sebab kan kayaknya berapa lama di Jepang kemarin? Kemarin aku di Jepang itu 5 bulanan lah. 5 bulanan. Kayak 5 bulan itu bakal jadi experience yang cukup panjang kan. Tuh. Sebelumnya aku pengen sedikit tahu gitu. Gimana sih Novi itu kan setauku kan ikut program magang ke Jepang yang diadakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Aku pengen tahu sedikit detail tentang kegiatannya itu gimana. Oh, itu kegiatannya kan kegiatan MBKM ya yang diadakan sama Prodi Bahasa Jepang. Itu kegiatannya untuk untuk mengasah atau meningkatkan kemampuan bahasa Jepang anak bahasa Jepang saat masih perkuliahan gitu. Sekalian menambah pengalaman di dunia kerja juga. Pengalaman. Oke. Berarti kan emang orientasinya pada akhirnya emang buat buat mahasiswa kan? Iya, buat mahasiswa. Buat mahasiswa. Program magang ke Jepang lagi. Bahkan kalau misalnya di prodi kita kan yang ku tahu ya, itu biasa program magang itu masih sekitaran Indonesia lah ya, nggak jauh-jauh kayak gitu. Oke. Dari sekian banyak program yang udah diadain sama prodi kita gitu, kenapa Novi Novi kenapa memilih kegiatan program magang ini gitu buat diikutin selama perkuliahan? Oh iya, alasan utama pengen ikut nih magang ke Jepang ini itu karena emang dari dulu itu emang pengen banget ke Jepang kan. Jepang itu kayak negara impian yang pengen didatangi, apalagi kan status aku tuh kan sebagai mahasiswa bahasa Jepang. Pastinya dong pengen ke Jepang buat ngenal budaya Jepang langsung di Jepang, ketemu penutur aslinya gitu kan. Nah, kebetulan ada tawaran magang ini dari prodi. Jadi makanya ikut kayak kesempatan gitu kan. Apalagi kayak kapan lagi sih gitu kita masih dengan status mahasiswa pergi ke Jepang itu bisa jalan-jalan sambil kerja juga kan. Kayak keren aja kan gitu, makanya pengen tertarik gitu kan jadi magang di Jepang. Oke. Kayaknya tadi kerja sambil jalan-jalan ya harusnya. Iya, sambil jalan kan. Sambil kerja. Oh iya, jalan-jalan sambil kerja. Ada tabiatnya banget ya di sana. Oke. Iya sih, kayaknya emang sebuah kesempatan emas ya selama kita jadi mahasiswa bisa kayak dapat program magang, apalagi sampai ke luar negeri itu kan dimana CV kita nanti bakal terisi lebih banyak gitu kan. Kayak kita lulus ntar nggak dengan zero experience gitu kan, mestinya dengan peningkatan bahasa yang lebih signifikan pastinya dan dengan pengalaman kerja yang bervariasi lagi. BTW yang aku dengar kan bahwa Novi ini kan jurusannya prodinya pendidikan bahasa Jepang. Tapi yang aku dengar kalau misalnya magangnya itu perhotelan. Bener nggak? Bener. Kemarin emang magangnya di perhotelan. Nah, emang sih ada yang nanya, kamu itu kenapa kok magangnya di hotel sih gitu kan? Kan jurusannya pendidikan, emangnya nyambung gitu kan? Iya. Iya, emangnya nyambung gitu kan. Terus ya kan nggak ada skill di hotel gitu kan, nggak ada
kan pendidikan kan kata orang jadi guru gitu kan. Yes. Tapi dari yang aku ikutin kemarin ya, kalau misalnya dilihat di hotel itu kan juga ada yang namanya komunikasi, apalagi di Jepang, dan itu masih ada kaitannya sih sama bahasa Jepang untuk berkomunikasi. Di jurusan kita kan juga belajar kayak penggunaan bahasa yang benar dalam pelayanan itu seperti apa. Kan kayak bahasa di dunia kerja itu kan agak beda kan sama bahasa sehari-hari untuk sesama teman gitu kan. Jadi itu bisa juga kita gunain di saat magang di perhotelan Jepang. Terus apa ya? Selain itu, selain dari bahasa itu kita juga ada kan belajar juga di jurusan itu tentang mata kuliah pariwisata perhotelan. Nah itu kan bisa Ada. kayak ada bahasnya, ada berhubungannya gitu sama untuk hotel gitu. Iya. Kalau dari pendapatku ya, maksudnya dengar dari teman-teman katanya karena jurusannya pendidikan, tapi magangnya perhotelan, aku cuma mikir kayak apa ya? Even mereka itu pendidikan, namanya seorang pendidik itu kan akan lebih bagus kalau punya banyak pengalaman kan gitu. Mungkin salah satu orientasi dari kampus gitu kan. Kenapa enggak magangnya yang apa ya, lebih ke perhotelan, kenapa enggak cabang lain gitu. Mungkin karena emang di perhotelan ya, setauku kan di hotel itu kan ya pasti kan kita kan bekerja sebagai pelayanan ya, di bagian pelayanan gitu kan, yang dimana komunikasi pastinya pasti banget digunakan gitu. Pastinya ilmu-ilmu yang ada di ini ya kampus kan pasti kan bakal kepake, kayak misalnya pelajaran kaiwa, terus misalnya pariwisata hotel itu pasti kan bakal kepake banget. Kayaknya aku kadang mikir kayak ya tergantung orientasinya buat apa tadi, makanya meskipun jurusannya prodinya pendidikan, cuman kalau misalnya magangnya tetap memberikan merit atau benefit kepada mahasiswa, kayak why not lah gitu ya. Cuman apa ya, kalau misalnya gini, relate nggak kira-kira, emang relate nggak gitu? Sebab kan apa ya, kita berbeda sedikit dengan apa ya, dengan prodi lain, dimana kita kan prodi kita itu pendidikan bukan sastra gitu kan. Jadi kayak ilmu atau apa ya, pembekalan yang dikasih sama kampus itu apa ya, cukup atau relevan nggak, relate nggak buat kegiatan magangnya gitu, apalagi sampai ke Jepang gitu. Kalau menurut aku sih bisa relate aja sih. Relate. Soalnya kayak apa ya, masih ada yang digunakan di sana tuh, masih ada juga yang kita pelajari gitu. Kayak apa ya, yang kita pelajari itu masih kepake juga di sana juga. Masih mungkin kayak ada sedikit-sedikit tambahan aja lagi yang belum kita terima dari kampus gitu. Oh, iya. Cuman kan itu jadi pengalaman jadinya kan, tambahan ilmu lagi. Benar. Sebab ya apa ya, kita sebagai pembelajar bahasa asing ya kan, maksudnya kayaknya nggak apa ya, kayak kurang lengkap rasanya kalau kita belum bertemu atau apa ya, merasakan langsung tutur bahasa di negaranya langsung gitu kan. Kayak misalnya belajar bahasa Jepang, kalau nggak pergi ke Jepang kayaknya kurang banyak gitu kan, kayak kurang jam terbang atau kurang pengalaman aja gitu, kayak kurang lengkap lah belajarnya gitu. Iya bener-bener ya kan. Apalagi kalau misalnya cuma di kampus aja kan kita kayak jadi lebih pasif aja gitu kan. Benar. Kan kita belum ada ketemu, belum nyoba langsung sama penutur aslinya kan. Jadi kayak mungkin ada rasa takut buat ngomong gitu kan. Tapi kalau di sana kan kita mau nggak mau ya harus ngomong gitu. Jadi kayak lebih aktif lagi gitu kan. Benar banget. Benar. BTW ini agak ini sih, mungkin kita mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman juga. Selain di kampus, ada nggak gitu cara belajar di luar kampus gitu? Maksudnya apakah dengan interaksi teman-teman, atau mungkin tips kayak nonton podcast atau dengar radio atau something yang lainnya yang bisa dijadikan referensi belajar gitu? Kalau aku mungkin kayak kita coba nyari-nyari teman Jepang juga lewat media sosial gitu kan. Kayak misal chattingan atau kadang juga teleponan gitu kan. Ya, terus itu kan juga kayak apa ya, memperbaharui bahasa Jepang kita juga. Terus kayak mungkin kita bisa nonton vlog orang Jepang juga kan. Jadi kayak gitu sih. Oh iya, itu jadi masa insight ya, kayak apa ya, kita punya referensi lebih gitu kan. Paling kan maksudnya namanya belajar bahasa itu kan nggak terpaku pada buku ya. Ya nggak harus tahu semua buku itu. Malah setauku bahwa emang bahasa itu lebih efektif kalau kita mengenal langsung budayanya gitu kan. Ya. Anyway, kan magang nih. Iya. Magang
yang diadain kampus, apalagi kan magang kita ini kan sebenarnya nggak wajib ya, siapa yang mau aja gitu. Cuman apa ya, lebih ke ada nggak seleksi atau ujian yang diadain sama kampus buat orang-orang yang pengen ikut gitu. Kalau waktu aku berangkat kemarin, sebelum itu Sensei Tachi kan ada dari Sensei, itu dia minta list kita, nama kita yang mau ikut gitu kan. Nanti setelah list itu kita dikasih apa namanya kayak soal-soal bahasa Jepang. Nah itu nanti kita kerjain, nanti juga ada skornya juga. Terus Sensei juga ngadain drill bahasa Jepang gitu kan. Itu kan didampingi sama Sensei itu pas libur kemarin itu. Jadi di drill itu kita kayak belajar gimana cara persiapan untuk wawancara. Nah nanti kita juga ngadain wawancara. Jadi kemarin pas wawancara itu ada 2 kali wawancara. Itu yang pertama itu sama pihak LPK, terus yang kedua sama perusahaan Jepangnya. Nanti dari hasil wawancara itu kita dikasih tingkatan level gitu loh, sesuai kemampuan kita. Dibagi-bagi level yang kayak atas, menengah, sampai bawah gitu. Terus nanti kita di tempat, nanti kita ada penempatan kapan berangkatnya. Sambil nunggu kapan berangkat itu kita juga nyiapin dokumen yang sekiranya dibutuhkan, kayak gitu aja sih kemarin. Sih. Berarti ada tahap tes awal, kemudian ada pelatihan, baru wawancara. Iya gitu. Wawancaranya pakai Nihongo, bahasa Jepang. Ya gue ya full bahasa Jepang. Gimana, gugup gak waktu itu? Waktu itu mungkin gugup, cuman kan kita udah latihan juga tuh. Jadi kayak yaudah kebawa aja sampai lagi. Iya benar. Berarti kayak udah terbiasa aja gitu kan. Berarti tadi soal ada dengar soal penempatan tadi dan kapannya. Novi itu gimana sih? Aku di itu prefektur Nagano, itu di Hotel Cool Shigakogen. Di Nagano di hotel Cool Shigakogen. Cool Shiga itu di ski resort gitu loh. Ski resort. Jadi itu hotel khusus musim dingin gitu kan. Jadi khusus untuk main ski aja bukanya, makanya magangnya cuma 6 bulan gitu. Ski ya? Iya. Ski ya? Seru banget. Ini sih. Pasti dingin loh, mas dingin. Tapi kebetulan aku suka dingin kan, jadi suka. Jadi kita bisa main ski juga gitu. Serius, aku orang gak tahan dingin banget, serius. Ya. Kayak salju itu apa ya? Kayak teksturnya empuk gitu gak sih? Kayak salju itu halus, lembut banget gitu kan. Kayak dingin salju itu nggak bikin masuk angin loh kan. Kalau misalnya kita di pegunungan dingin itu bikin masuk angin kan. Tapi kalau di salju itu dingin itu sejuk, itu enak banget gitu. Kayak kita berada di kulkas tapi nggak kayak sedingin itu juga. Nice. Dan waktu itu dinginnya pernah nyoba minus 20 derajat. Hah? Serius? Terima berapa? Minus 20 derajat. 20 derajat. Iya minus. Kalau misal kulkas itu minus berapa sih? Berapa ya? Anyway, kalau salju yang ada di kulkas sama yang ada di itu sama nggak sih? Beda. Teksturnya beda. Beda tekstur. Lebih halus. Kalau yang di kulkas itu kayak kasar dan keras gitu kan sih. Kalau ini halus banget. Halus ya. Oke. Satu hal yang pengen ini sih, aku pengen iseng-iseng aja sebenarnya. Mungkin juga penonton di rumah kan kayak, ini kalau misalnya ke Jepang, berarti kan harusnya kan bisa bahasa Jepang ya. Coba ngomong bahasa Jepang dikit bisa nggak? Apa nih? Kenalan aja. Oke, juga shokai ya. Bisa beda kayak. Oke, hai domo hajimemashite. Novi Ambrili Pia Putri to moshimasu. 23 歳です。Padang Kokuritsu Daigaku no Nihongo Kyoiku Gakka desu. Yoroshiku onegai itashimasu. はい、よろしくお願いします。今23歳ですか？そうです。マジ23歳です。つまり2001年の生まれっていうのは合ってます？ 2000年でも1月。2000年11月。 2000 そっか。Kelahiran November 2000. Ya. 2000. Iya. Hampir beda 2 tahun ya. Hampir beda 2 tahun ya. Aku kan kelahiran 2002 ya. Oke. Ada buktinya udah nyaman. Udah berarti beneran bisa bahasa Jepang ya? Ya. Lumayan ya. Anyway, bicara soal kehidupan di Jepang kan udah magang nih. Tinggal di Jepang itu di apartemen atau di kayak mes atau asrama yang disediakan perusahaan gitu?
Oke, kemarin kami dari tempat kerja itu disediain tempat tinggal itu di hotel itu langsung. Jadi kami kayak bangun tidur, kerja, balik lagi tidur di tempat yang sama gitu. Jadi di hotel itu ada dikasih kayak kamar khusus staff gitu. Makan juga dikasih sama chef, dibikinin sama chef langsung di sana. Jadi kayak bayangin lah, kami nggak bayar sewa buat tinggal, nggak bayar uang buat makan gitu kan. Jadi ya Berarti gajinya bisa di-spend buat ini ya, buat buat reward apa jajan. di jajan ya, sus. Gajinya pasti juga lumayan kan? Lumayan. Lumayan lah ya, gitu. Anyway, ada nggak kesulitan pas tinggal di Jepang itu? Kesulitan dalam Iya. hal apa? Bisa jadi mungkin antara kesulitan, anggaplah misalnya kayak dari magangnya sendiri, kan magang di hotel nih. Kita kan pendidikan bahasa Jepang, tapi kan kita kan nggak punya basic tuh, atau misalnya kayak tiba-tiba kerja di hotel kayak kesulitan beradaptasi dengan kegiatan hotel yang pace-nya setauku cukup cepat, atau mungkin emang bahasa kita yang pada awalnya kurang banyak referensi dari negaranya langsung gitu. Oh iya, berarti kayak dalam pekerjaannya ya? Kerjaan bisa Itu kalau untuk kesulitan komunikasi sih ada sih, aman-aman aja lah gitu kan. Mungkin ada beberapa kosakata baru, mungkin kalau kita nggak ngerti kita masih bisa nanya sama mereka, dan mereka juga ngejelasin apa maksudnya dengan bahasa yang lebih ringan lagi gitu. Kalau untuk pekerjaan emang kan nggak punya skill apa-apa dalam perhotelan kan. Cuman kita kan dikasih tunjuk mau ngerjain apa, nanti kita ngikut gitu kan. Jadi ya masih bisa diikuti gitu. bisa di asal bisa gini ya, asal bisa beradaptasi dengan cepat aja gitu ya. Palingnya awal-awal agak canggung dikit kan, masih lupa gimana caranya. Cuman kan kita bawa catatan sendiri buat nyatat gimananya. Jadi aman. Oke. Anyway, 5 bulan di Jepang Ya 5 bulan, harusnya kan 6 bulan. harusnya. Cuman karena di sana khusus salju kan nggak mungkin 6 bulan kan. Iya, Itu betul. udah paling lama 5 bulan itu soalnya di gunung gitu. Kalau di bawah udah semi kan. Jadi Oh iya. Berarti setelah 5 bulan itu kira-kira kerasa banget gak sih perbedaannya, kemampuan bahasa Jepangnya gitu? Dari kayak awalnya mungkin kayak kaku-kaku, balik-balik kayak bisa ngomong high pace gitu, cepet iya ya. kayak orang cerewet gitu. Oh iya. Kalau sampai cerewet kali nggak juga sih. Nggak. Cuman ada lah kayak lebih ada bedanya dari sebelum gitu kan. Pastinya. Oke lah. Mungkin apa ya? Ini pertanyaan terakhir. Mungkin juga bisa jadi referensi buat teman-teman di rumah ya. Ada nggak tips atau apa ya, tips aja gitu buat teman-teman yang sekiranya pengen magang ke Jepang, apalagi melalui jurusan kita atau prodi kita pendidikan bahasa Jepang UNP gitu. Oh, itu buat teman-teman yang mau pergi ke magang ke Jepang itu, kayak hal paling utama mereka persiapkan itu kayak tingkatkanlah dulu kayak bahasa Jepangnya kan, karena kan bahasa Jepang itu penting banget di Jepang. Soalnya kan semua orang Jepang di sana itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris juga kan, ataupun kalau bisa mereka takut pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kalau kalian nggak meningkatkan bahasa Jepang itu kayak agak susah berkomunikasi nantinya, nanti salah instruksi gitu kan. Jadi yang penting itu kayak bahasa Jepangnya dulu. Terus kayak ingat tujuan utamanya ke Jepang itu apa gitu kan. Kayak jangan asal pengen ngikut-ngikut aja gitu kan, atau cuman sekedar bikin vlog gitu kan, Kayak orang bikin konten gitu kan ya kan. Terus iya. apalagi juga jaga kesehatan sih menurutku, soalnya di sana itu kan ada suhu cuaca 4 musim kan, ada 4 musim gitu kan, nanti ada perbedaan suhu juga, itu nanti bakal berpengaruh sama tubuh, nanti sakit gitu kan. Terus selain fisik itu juga mentalnya sih kayak menurut aku, soalnya kalau yang kita tahu kan di Jepang itu kan kalau si gotonya atau kerjanya itu kayak kimisi ya, agak tegas juga. Jadi kayak gimana ya, kalau misalnya kita agak nggak bisa jaga kesehatan mental juga mungkin agak stres sambil kerja gitu, nanti kerjaan kayak nggak beres juga gitu kan. Terus kalau pasti di sana juga nggak sendirian, pasti ada teman dari Indonesia juga, kayak saling dukung gitulah, jangan kayak saling bersaing gitu kan sama teman. Jadi ya pas lagi pusing-pusingnya masih ada lah yang bantu gitu kan, merangkul gitu. Ya tetap semangat aja sih gitu. Oke, cukup banyak yang bisa kita dapat ya hari ini dari tamu kita hari ini. BTW, makasih ya Novi udah datang di podcast ini. Pokoknya banyak banget cerita yang bisa kita dengerin dari Novi. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ada yang pengen tanya-tanya juga soal gimana magang ke Jepang atau mungkin pengalamannya. Teman-teman bisa letak pertanyaannya di kolom komentar, atau pengen nanya-nanya soal bahasa Jepang, gimana perbedaan kosakata, atau mungkin
hal-hal yang nggak diajarkan di kampus kalian bisa datang ke Instagramku di @nabil_senpai. Aku kadang bikin konten di sana. Kalian bisa tanya-tanya soal bahasa Jepang di sana. Oke semuanya. Kayaknya cukup banyak yang kita obrolin hari ini, tapi waktu menuntut banyak gitu. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi di podcast kita. Get to know, get inspired, and see you next time. Mata ne.